saya akan memberitahu agar masyarakat tidak dibodoh-bodohin lagi oleh barang-barang impor. Salam ketemu lagi bersama channelnya Lubuk Carito. Kali ini kita akan membahas parfum-parfum impor. Seperti yang kita ketahui, produk impor itu adalah produk yang sangat istimewa, yang sangat mewah, bahkan melalui izin kepemerintahan. Namun seperti yang kita lihat, banyak sekali konsumen yang kecewa karena wanginya tidak awet, kualitasnya kurang bagus, padahal sudah diberitahu kalau parfum yang dijual ini adalah parfum impor. Nah, saya akan menjelaskan, saya akan memberitahu, saya akan membuka rahasia ini agar masyarakat tidak dibohongin lagi, agar masyarakat tidak dibodoh-bodohin lagi oleh barang-barang impor. Meski saya seorang pedagang, orang Minang yang sudah ahli berdagang, merantau kemana-mana, dimanapun pasar dia ada, saya berjualan tidak akan mengambil untung yang sebanyak-banyaknya, sewenang-wenangnya. Untuk itu saya akan membuka rahasia barang-barang impor supaya masyarakat luas akan tahu mana yang asli dan mana yang tidak. Bagaimana cara membuktikan, bagaimana cara melihat. Ini sangat bermanfaat untuk kamu yang belum tahu tentang barang-barang impor yang masuk ke Indonesia. Saya di sini berjualan mencari keberkahan, mencari ridhonya Allah untuk dimakan anak cucu kita dan menjadi keberkahan selamat dunia akhirat. Itulah cara-cara pedagang dalam keislaman. Saya akan membukakan rahasia soal barang-barang impor agar masyarakat nyaman, sebab barang impor ini dijamin benar-benar bagus, murni. Bahkan kepemerintahan kita telah meneliti kalau kualitas barang impor yang masuk ke negara kita benar-benar bagus, awet dan tahan lama, dan juga harganya terjangkau oleh masyarakat kita. Namun hal yang terjadi untuk masyarakat kita di pelosok-pelosok tidak sesuai dengan apa yang disebut namanya barang impor. Perlu kita pahami segelintir tentang barang-barang impor. Contoh sedikit, dia menjual bibit impor yang benar-benar asli dan diakui oleh kepemerintahan kita dan boleh beredar di Indonesia. Namun bibitnya dijual, campurannya dijual, bahan-bahan lainnya juga dijual. Seperti kita pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha kita Indonesia ini diberitahu oleh orang luar negeri sana, ini barang yang bagus, ini bahannya yang untuk pencampur. Nah, kalau kamu ingin mencampur semau-maumu mencari untung sebesar-besarnya, orang sananya tidak salah. Yang salah orang kitanya membodoh-bodohi orang kita sendiri mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Orang benar dalam berusaha,
bukan orang serakah, bukan orang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, bukan orang yang membodoh-bodohkan masyarakat kita. Tuh, ini yang jadi persoalan. Untuk itu masyarakat kita harus tahu, harus memahami ada apa di balik barang impor yang telah diakui bagusnya oleh kepemerintahan. Ternyata kita rakyat banyak juga yang kecewa membeli barang impor. Katanya impor, hasilnya malah mencret. Ini perlu kamu pahami. Namun kita diajari oleh pengalaman orang luar negeri itu, dia tidak mau memalsukan atau mencampur barang-barang itu. Dia bisa diganti nama. Nah, ini fungsinya buat ini fungsinya buat ini fungsinya buat ini. Kalau kamu orang jujur, tanya ke konsumen, mau dikasih campur ini dengan harga segini. Tuh, yang pedagang mencari keberkahan, bukan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi kalau pemikiran kita berbeda, kita mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Disitulah banyaknya masyarakat kecewa. Campuran yang tidak seharusnya diberikan lalu dibilang barang impor. Namun untuk masyarakat bagaimana cara memahami itu, menentukan cara membedakan. Simak video ini sampai habis dan sampai selanjutnya. Nah, karena kita ini orang Minang banyak sekali berprofesi menjadi pedagang, apalagi pedagang-pedagang impor antar negara. Nah, kita baik yang di pinggir-pinggiran maupun yang di pusat kota Jakarta itu banyak sekali orang-orang kita, orang-orang Minang, orang-orang Padang yang menguasai soal perdagangan. Nah, karena banyak yang kita lihat masyarakat kita yang kecewa oleh sebagian oleh hasil-hasil barang impor ini, karena impor ini sebenarnya telah diakui kualitasnya bagus dan pun telah melewati peraturan kepemerintahan. Nggak mungkin dong pemerintah kita mengizinkan barang-barang murahan untuk dijual di Indonesia, pasti dengan kualitas yang bagus. Nah, kita yakin itu. Namun kenapa banyak sekali masyarakat yang kurang puas dengan hasil-hasil barang impor itu? Nah, kita akan menjelaskan, akan memberitahu yang komplit-komplitnya agar konsumen itu puas, agar konsumen itu senang dan percaya dengan kualitas barang impor yang kita jual. Nah, pertama-tama kita akan menjelaskan, ini banyak di sini ya, di belakang ini banyak. Ini toko kita yang baru buka di sini ya, baru ada 160 macam. Juga di Wangun, Cilacap juga ada lah ya, sekitar Jawa Tengah kita punya 6 tempat, 6 titik ya. Nah, karena berhubung di sini kita baru berusaha, baru buka, nah posisi kita bikin video ya terpaksa lah di toko yang baru buka ini kan. Nah, dapat kita lihat bermacam-macam mereknya, ada 160 macam. Nah, untuk mengetahui barang yang murni, yang benar-benar impor, pertama
kita melihat dulu dari produk. Nah, ini kamu lihat dulu produk ini adalah dari Malaysia ya. Ini produk Malaysia. Nah, kita akan memberitahu seperti ini impornya dari Malaysia. Dan juga ini produk Dulber yang kita pakai dari Jerman. Ini contoh sampel yang telah kita beli ya dari agen-agennya. Nah, ini dari salesnya. Nah, ini asli dari produk Jerman. Nah, ada juga ini asli produk dari Mumbai, India. Nah, kamu bisa ngelihat kan, ini dari produk Mumbai. Nah, dan juga ini ada produk lokal dari negara kita sendiri, Indonesia ya. Nah, ini sangat banyak produk-produk yang dari luar negeri dan juga produk-produk di negara kita Indonesia ya. Impor parfum ini sangat banyak, bahkan ada juga dari Jepang, Malaysia, Arab juga banyak. Cuman di sini sampel yang saya miliki belum komplit untuk dicontohkan ya. Nah, pertama kita harus tahu produk. Jadi di sini kita ini contoh, ini memakai produk India. Nah, mereknya ini yang di sini tercantum Nagita Slavina. Ini contohnya ya, contohnya. Nah, kenapa nggak sama merek yang di sini dengan merek yang di sini? Karena merek yang di sini cuman kode-kode dari pabrik dan nama-namanya itu susahlah untuk diartikan kepada masyarakat kita, masyarakat luas kan. Nah, jadi parfum ini awal keluar, awal beredar di Indonesia mungkin banyak sekali, bahkan mungkin telah diiklankan, telah dipromosikan oleh yang merek kayak gini. Nah, jadi orang udah umum memberi nama yang wanginya kayak gini Nagita Slavina. Nah, jadi parfum ini antara produk pabrik dan merek pabrik ini berbeda sama merek parfum. Nah, kita harus bisa membedakan. Nah, seperti yang ini mereknya Silver. Mungkin orang-orang di Indonesia sudah pada banyak yang tahu. Namun Silver ini kita perlu lagi mengkaji, bertanya produk dari apa Silver ini. Nah, kalau yang kita memakai di sini seperti Luzi ini kan, ini dari nama produk PT-nya dari Luzi. Dan juga kita memakai di sini. Nah, ini yang paling bagus ya. Tapi semua produk kualitasnya tetap yang mahal ya ini. Nah, namun peminatnya banyak nih. Kita memakai produk Perfect. Nah, Perfect ini adalah Indonesia dan juga ada di luar negeri. Barang ini termasuk parfum mewah. Namun setiap produk Perfect dia akan mempunyai merek juga yang banyak. Ada produk Perfect yang bermerek seperti Baccarat, April, Escada Cherry, dan Hill Blue, Gilo Steel. Ada kurang lebih 200 macam merek. Jadi kita harus paham untuk memahami parfum impor ini.
produk apa yang kita pakai dan mereknya apa. Nah, ini suatu hal yang perlu kita pahami agar tidak dibohongi. Nah, lalu ada juga yang mengatakan mungkin ini cuman botolnya aja, isinya kan bisa dicampur-campur gitu kan. Nah, kita sebagai pedagang orang Minang, orang Padang ya, kita mempunyai trik. Kalau posisi kita mangkal jualan tetap nggak bakal pindah-pindah, kita tetap memberi yang murni, tetap yang murni. Yang mau dicampur kita harus mengikuti selera konsumen untuk menjaga kualitas. Namun barang yang masih murni, yang masih tanpa campuran, harganya memang sangat mahal. Kita juga memberitahu banyak sekali campuran-campuran parfum itu ya, untuk menstandarkan harga. Contohnya kita membeli yang seperti ini satu botol ini, kalau yang murni yang asli kita harganya bisa 1.200.000, bahkan ada yang 900.000, ada yang 1,5 juta, tergantung dari merek parfumnya, dilihat dari mereknya dan juga dilihat dari produknya. Nah, paling sekecil-kecil ini kalau kita membeli ke pabrik harganya 500.000, 700.000, yang botol ukuran 500 ml. Namun kalau bagi orang-orang lingkungan masyarakat, jarang yang sanggup membeli parfum 700.000. Nah, kita kan di sini harus mengencer ya, seperti ini, seperti botol-botol ini kita encer jualnya. Nah, dari sinilah kita memberitahu kepada masyarakat atau konsumen kita, kalau yang asli, yang benar-benar murni, satu botol 30 ml ini harganya bisa mencapai 90.000. Nah, harganya per mili 3.000, itu dijamin murni. Nah, juga ada yang lebih mahal dari itu, yang tergantung merek dan produknya. Harga dengan segitu sangat tidak terjangkau ya. Kita sudah banyak melihat di penjualan online yang segini bisa 30.000, bisa 25.000, bahkan 20.000. Kita juga bisa membuat harga segitu karena campuran parfum ini. Nah, seperti ini ya, ini namanya solviol. Solviol ini fungsinya adalah untuk campuran parfum, untuk pengawet parfum. Nah, sebenarnya kita ini gini, orang dari luar negeri itu memberi impor barang seperti ini, benar barangnya murni, dijamin, tapi dengan harga yang sebotol gini 20.000, nggak ada untungnya, malah rugi. Nah, lalu kalau ibarat kita dagang dapat untung sedikit, kita harus menjual 150.000. Namun sama masyarakat banyak yang tidak sanggup dengan harga 150.000 30 ml ini kan. Maka diberitahulah ada
campuran parfum ini, namanya Solviol, dan juga macamnya juga banyak, ada yang murah ada yang mahalnya. Nah, campurannya ini kalau kita di sini ada 3 macam. Fungsinya juga 3 macam. Nah, ini namanya Solviol untuk pengawet dan campuran parfum agar wanginya itu tetap bertahan walaupun harganya bisa berkurang. Nah, wanginya tetap bertahan, jadi pakai ini jadinya. Nah, yang jadi masalah orang-orang yang tidak punya pengalaman, cuma mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, yang tidak lazim, bahkan banyak masyarakat yang kecewa. Karena itulah kita memberitahu campur-campuran ini, memberitahu cara memilih produk-produk. Jangan sampai salah pilih produknya. Ini kita tidak tahu, namun kita cuma tahu merek saja. Kayak ini mereknya Black Opium, tapi Black Opium ini yang produk apa kita tidak tahu. Nah, di situ hal pemahaman, di situ sering masyarakat dirugikan oleh para penjual-penjual barang impor ya. Namun kita di sini akan memberitahu yang sebenarnya. Kalau kita menjual yang murni, tetap kita kasih yang murni. Yang dicampur tetap kita kasih yang dicampur, tergantung dari harga konsumen yang meminta. Nah, untuk hal berikutnya nanti kita juga akan menjelaskan apa bedanya parfum yang tidak dicampur dan yang dicampur. Nah, kamu akan bisa melihat bukti-bukti dan cara-cara membuktikan sendiri bagaimana parfum itu yang telah dicampur dengan Solviol, yang telah diberi absolut, bagaimana hasilnya, agar supaya masyarakat kita tidak lagi dibohongin ya oleh iming-iming barang impor, barang awet, barang bagus, ternyata hasilnya mengecewakan. Nah, di sini kita akan memberi nanti bagaimana cara membedakan barang yang benar murni dan barang yang tidak murni. Tetap kamu ikuti channel Lubuk Carito ini agar kamu tahu tentang parfum dan tidak kecewa untuk memilih parfum. Jangan lupa subscribe bagi kamu agar kamu bisa mendapatkan info-info terbaru dari kami tentang parfum. Salam, ketemu lagi.